Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pendengar setia siniar PPSI Unisma. Kembali lagi di podcast kita, podcast Rosi, Rotasi, Cerpen, dan Puisi. Perkenalkan, saya Muhammad Ulul Azmi. Dan saya Nabila Atta. Kali ini kita akan berbincang-bincang seorang maestro sastra Indonesia, yakni Ahmad Tohari dan Joko Pinurbo, di mana mereka ini yang menulis karya sastra yang luar biasa, yakni Mata yang tak dipandang. dan juga Serat Kopi. Oke, sebelum kita mulai bincang Rosi kali ini, mari kita sapa Kak Bila terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo Kak. Waalaikumsalam. Hai Kak Asmi. Hai juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Kak Asmi? Alhamdulillah, dan tentunya sehat selalu. Menurut Kak Vila, gimana nih dari Ahmad Tohari dengan karya cerpennya Mata yang Tak Dipandang? Mungkin bisa dijelaskan apa hal yang membuat Kak Vila itu tertarik dan karya seperti apa yang ditulis oleh beliau? Menurut saya Ahmad Tohari itu ialah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal karena karyanya yang penuh akan nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan kearifan lokal. Nama beliau mulai dikenal luas lewat trilogi Dongeng Tugu Paru. Namun karya-karya pendeknya seperti yang ada di antologi Mata yang Tak Dipandang juga tak kalah mengesankan. Baik. Dari Kak Vila nih, bagaimana sih sekilas mengenai Mata yang Tak Dipandang ini? Mungkin bisa diceritakan, adakah salah satu cerpen yang menurut Kak Vila ini terkesan atau yang sangat respect banget gitu? Nah, dalam antologi cerpen ini berisi cerita-cerita pendek yang mengangkat tema kemiskinan, ketulusan, moralitas, dan hubungan manusia dengan alam. Lalu ada satu cerpen yang judulnya Warung Penajem yang menceritakan tentang keluarga miskin di mana sang ibu mengorbankan harga dirinya sebagai penglaris dari dagangan sayurannya. Lewat cerita ini, Ahmad Tohari menyajikan ironi kehidupan sosial, bagaimana kita sering lupa bahwa di balik sosok yang kita bina ada kemanusiaan yang tak boleh diabaikan. Oke, baik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa salah satu cerpen Warung Penajem dalam antologi Mata yang Tak Dipandang ini menceritakan tentang sosok ibu yang rela berkorban demi keluarganya. Seperti itu Kak Vila. Ya, betul sekali, Kak. Tadi kan diungkapkan oleh Kak Vila bahwa di balik manusia atau di balik sosok yang kita anggap hina ada kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Nah, mungkin dari Kak Vila bisa dijelaskan mengapa seperti demikian, atau apakah ada peristiwa serta pengalaman dari sosok ibu sehingga Kak Vila itu mengungkapkan seperti demikian. Nah, dalam cerita ini, cerpen ini berisikan sosok ibu yang mengorbankan kehormatan dirinya sebagai penglaris dagangan sayurannya. Dengan syaratnya dia harus memberikan tubuhnya kepada sang dukun tersebut. Begitu Kak Asmi. Dari cerpen yang Kak Vila jelaskan atau Kak Vila utarakan, apakah ada cerpen lain yang persis atau yang sama dengan Warung Penajem yang menyajikan ironi kehidupan sosial? Ada Kak Asmi, yakni cerpen Mata yang Tak Dipandang sekaligus menjadi judul utama buku dan pemandangan perut, juga menggambarkan realitas sosial masyarakat dengan lika-liku kehidupan dengan gaya bercerita yang menggugah. Ahmad Tohari ini juga menghadirkan karakter-karakter yang begitu nyata sehingga kita merasa seperti mengenal mereka secara pribadi. Gitu. Jadi Ahmad Tohari ini dikenal sebagai orang yang menyajikan karakter-karakter yang nyata sehingga kita dapat mengolah atau dapat berpengalaman atau merasakan seperti yang dirasakan oleh cerita tersebut. Betul sekali. Baik, oke. Lantas ciri khas serta gaya kepenulisan yang seperti apa yang Ahmad Tohari itu tulis?
sehingga membuat Kak Vira itu tertarik pada karya-karyanya, terutama mata yang ada di padang ini. Baik, ciri khas dari gaya kepenulisan Amatari ini menggunakan bahasa yang sederhana, namun kaya akan makna. Ia menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan atau sebagai medium untuk membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan nuansa, konflik, dan kedalaman. Baik, sangat detail dan antusias sekali dari apa yang disampaikan oleh Kak Vira mengenai antologi cerpen Mata yang ada di Padang ini ya guys. Iya, dalam pembahasan ini benar-benar memberikan wawasan yang luas mengenai eksplorasi dunia sastra. Dan sekarang Kak Asmi ini dari karya sastra antologi puisi yang kakak baca, yaitu Surat Kopi karya Joko Pinurbo. Betul sekali Kak Vira. Boleh dong, dari Kak Asmi bisa dijelaskan sekilas mengenai Joko Pinurbo, entah dari segi cerita, riwayat hidup, atau mungkin pengalaman beliau. Cerita sedikit dari mengenai beliau ya. Saya itu mengetahui sedikit tentang beliau. Joko Pinurbo, atau dengan nama lengkap Filipus Joko Pinurbo, lahir pada tanggal 11 Maret 1962. Beliau ini berpendidikan terakhir di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana sekarang itu menjadi Universitas Sanata Dharma, di mana di Yogyakarta. Dan beliau ini mulai fokus dan mulai berkecimpung dalam dunia sastra, terutama dalam puisi, pada waktu duduk di bangku SMA Kak Vira. Dan dari segi pengalaman yang paling saya itu tergugah atau menggugah kembali jiwa saya yang tertidur, itu ketika Pak Jokpin pernah membakar lebih 100 karya-karya puisinya. Disebabkan apa? Disebabkan karena ditolak oleh lebih dari 3 penerbit Kak Vira. Seperti itu. Berarti Pak Joko Pinurbo ini pernah membakar karya-karyanya karena ditolak oleh 3 penerbit. Benar sekali Kak Vira, sakit banget itu. Mungkin apa yang membuat Kak Asmi tertarik untuk membaca antologi puisi tersebut? Nah, saya tertarik kepada antologi puisi ini, Surat Kopi, karena dalam puisi, dalam buku Surat Kopi ini, puisi-puisinya itu mengandung makna yang sulit dipahami Kak Vira. Terus apa alasan Anda tertarik kepada puisi yang memiliki data seperti itu? Jujur saja, saya itu memiliki ketertarikan kepada identitas puisi tersebut. Karena apa? Karena yang pertama, saya dapat menerka-nerka makna yang terkandung dalamnya. Jadi saya itu menerka-nerka, mendebah mana-mananya, dan serta saya dapat menghilangkan beban meskipun itu hanyalah sementara, beban pikiran gitu maksudnya. Wah, unik sekali ya. Lalu apakah Asmi sudah membaca semua puisi-puisi yang ada dalam antologi buku tersebut? Nah, jujur saja kalau baca semua dalam buku Surat Kopi ini, jujur saja belum Kak Vira. Karena apa? Karena saya tipe-tipe orang yang membaca itu tergantung mood dan pikiran. Jadi saya loncat-loncat. Saya baca ke halaman 36, 37 sampai 40. Akan tetapi saya loncat kembali ke halaman 11, 12, lalu saya loncat lagi ke halaman 70. Jadi random. Kalau Kak Asmi tipe orang membaca seperti itu, apa yang mungkin terkesan dalam puisi tersebut? Dalam buku ini, saya paling terkesan kepada puisi yang berjudul Lampu. Boleh dong dibacain puisinya. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu. Dulu saya belajar menulis di bawah lampu teplok. Lampu teplok itu sampai sekarang masih menyala di mata saya. Terima kasih. Dari puisi yang Kak Asmi bacakan tadi, ternyata benar ya apa yang Kak Asmi sampaikan mengenai ciri khas serta identitas puisi Pak Jokpin ini. Kemudian boleh dong dikasih tahu makna dari puisi yang dibacakan tadi. Nah,
Boleh. Lampu. Di sini dituliskan. Dulu saya belajar menulis di bawah lampu teplok. Nah, saya menerka-nerka makna lampu teplok ini bukan makna secara nyatanya, secara harfiahnya. Yakni apa? Yakni lampu teplok sungguhan. Dan akan tetapi saya memaknai lampu teplok ini sebagai semangat juang yang tinggi. Karena apa? Karena lampu teplok itu identik dengan api, di mana api sekaligus sumber dari lampu teplok tersebut. Dan di sini ada kata verba, yakni menulis. Menulis di mana? Di bawah lampu teplok. Kata menulis ini bermaknakan apa? Bermaknakan berkecimpung dalam dunia pendidikan atau ilmu pendidikan. Dan jadi sosok saya ini memiliki semangat juang yang tinggi dalam berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dan setelah bait pertama dituliskan, lampu teplok itu sampai sekarang masih menyala di mata saya. Sampai sekarang, di mana si sosok saya ini entah itu sekarang umur 30 tahun, entah itu umur 40 tahun, 20 tahun, bahkan sampai kepala 6, disebutkan di sini masih menyala di mata saya. Apa yang masih menyala? Lampu teplok. Di mana lampu teplok bermaknakan semangat juang. Jadi si saya ini sampai sekarang memiliki semangat juang yang tinggi dalam berkecimpung dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Ternyata benar ya apa yang dikatakan Kak Asmi tadi, bahwa puisi-puisi Pak Jokpin ini benar-benar memberikan ciri khas dan makna yang cukup dalam. Kalau boleh tahu nih Kak Asmi, surat kopi ini rilis tahun berapa sih dan cetakan ulangnya ada berapa? Nah, saya ingat cetakan ulang itu total ada 5 Kak Wila. Yang pertama sampai yang ketiga itu pada tahun 2019. Dan yang keempat sampai kelima pada tahun 2021. Kalau semisal mengenai karya sastra Pak Jokpin yang keberapa, saya kurang tahu Kak Wila. Karena apa? Karena Jokpin Purba itu kayaknya banyak. Salah satunya ada Perjamuan Kongguan, Kekasihku, Kepadamu Ciu, Di Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu. Lantas ada Celana, buku latihan tidur, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, dan masih banyak lainnya. Okelah. Begitu menarik sekali ya karya Pak Joko Pinurba ini dengan ciri khasnya. Kemudian apa sih Kak Asmi yang memilih buku antologi puisi? Alasan saya memilih surat kopi ini karena yang pertama, saya itu punya karya Pak Jokpin cuma satu ini saja, yakni surat kopi. Dan yang kedua, dalam surat kopi ini puisi-puisi di dalamnya itu terkesan simpel, yang terdiri dari 4 bait sampai 5 baris saja. Oh, jadi alasan Kak Asmi memilih buku ini karena punya karya Pak Jokpin ini dan puisinya di dalam itu terkesan simpel. Betul sekali, Alhamdulillah. Mungkin sudah cukup pembahasan dari buku Kota yang Tak Dipandang dan Surat Kopi karya Joko Pinurba. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan podcast kita kali ini sampai akhir. Jangan lupa mendengarkan podcast kita. Pastikan untuk ikuti podcast kami di platform favorit kalian, rating dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang mungkin butuh informasi atau hiburan ini. Terima kasih sekali lagi kepada senior PPIC Unisma yang telah menemani perjalanan podcast kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk menjadi versi terbaik diri kalian. Saya Muhammad Nurul Azmi dan saya Nafila Atta pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.